Hani langsung gelagapan mendapat pertanyaan seperti itu. Ia langsung menggaruk-garuk tengkuknya yang tak gatal dan memalingkan wajahnya dari Darren. Aku hanya ikut penasaran saja. Secara kan semalam aku dengerin percakapan kalian. Jadinya kepo. Tanya Hani ketus. Kamu mau ikut juga? Tawa Darren. Atau mungkin mau libur kerja biar bisa nemenin Kalista? Jadinya Mas bisa fokus ngurusin CCTV dan langsung lapor polisi. Enggak. Ngapain ikut? Aku kan semalam udah bilang kalau hari ini ada lemburan. Mana bisa libur kayak gitu. Lagian ngapain Mas repot-repot ngurusin gituan? Itu kerjaan polisi. Hani mendelik tak suka. Aku ini menyangkut keselamatan Jarana. Aku gak mau semua ini sampai terulang lagi, jawab Darren. Halah lebay. Jelas itu cuma kecelakaan. Mana ada orang yang tiba-tiba pengen nabrak apalagi mencelakain orang segala. Dia juga takut kali masuk penjara. Hani semakin sewot. Kamu kenapa sih? Kok malah kamu yang sewot? Protes Darren. Jarana seketika memegang tangan Darren. Darren menoleh, lalu melihat Jarana menggelengkan kepalanya. Darren pun tak lagi meneruskan ucapannya. Begitupun dengan Hani, yang langsung bungkam dan tak ingin bicara apa-apa lagi. Ketiganya kembali hening, fokus menghabiskan makanannya masing-masing. Mbok, titip Kalista ya. Juju tutur Jarana pada Mbok Darmi. Mas Darren juga nanti pulang lagi biar bisa bantuin Mbok jaga Kalista. Mbok Darmi mengangguk, memperhatikan Jarana dan Darren yang mulai melangkah keluar rumah menuju mobil yang terparkir di depan. Mas, mungkin yang dikatakan Mbak Hani ada benarnya. Itu semua hanya kecelakaan yang gak disengaja. Astagfirullah, kenapa Jara kemarin malah berprasangka buruk pada orang? Jarana mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Mau disengaja ataupun tidak, yang namanya mencelakai orang lain itu harus bertanggung jawab, bukan malah melarikan diri, jawab Darren. Mas pokoknya tetap mau lihat rekaman CCTV. Jarana terdiam. Dia membenarkan perkataan suaminya. Setengah jam berlalu. Darren dan Jarana pun akhirnya sampai di parkiran butik. Keduanya pun keluar dari mobil dari pintu yang berbeda. Pagi Mbak, sapa Nina dan karyawan butik lainnya yang sedang membersihkan area butik dan merapikan baju-baju yang sedikit berantakan. Pagi Nin, jawab Jarana. Jarana dan Darren pun langsung masuk ke dalam ruang kerja Jarana. Para karyawan butik saling berpandangan, merasa heran karena tidak biasanya Darren ikut masuk ke dalam butik itu. Jarana langsung menyalakan komputernya dan mempersilahkan Darren untuk duduk. Sementara Jarana merapikan meja kerjanya yang sedikit berantakan dan membuang beberapa kertas yang tak dibutuhkan lagi. Saat komputer sudah menyala, Jarana segera membuka rekaman CCTV yang langsung terhubung dengan laptopnya. Ia pun duduk bersebelahan dengan Darren sambil memperhatikan benda berukuran persegi panjang di hadapannya. Ini rekaman kemarin, Mas. Jarana menunjuk sebuah file di layar laptopnya. Ayo buka, jawab Darren antusias. Jarana mengangguk lalu mulai memutar rekaman CCTV itu. Darren dan Jarana sama-sama menatap layar laptop dengan cermat. Mereka bahkan menatapnya tanpa berkedip. Itu, stop. Tutur Darren membuat Jarana terkaget-kaget. Jarana melebarkan matanya, menatap layar laptop. Benar saja, itu kejadian kemarin, persis saat kecelakaan. Dalam video, nampak seorang laki-laki berjaket hitam
dan berhelm full face menuju dari arah area kanan, berbarengan dengan Jarana yang hampir menyeberang. Dalam rekaman itu tergambar dengan jelas bahwa Jarana berlari mundur ke arah belakang, dan sedetik kemudian motor metik berwarna hitam merah itu menyerempet kakek tua penjual gorengan yang sudah selesai menyeberang dari arah yang berlawanan. Kalau dilihat dari video ini, kayaknya pikiranmu benar sayang. Dia kayak ngincer kamu untuk jadi korbannya. Tapi pertanyaannya, siapa orang itu? Kenapa sampai mau melukaimu? Darren menatap Jarana dengan perasaan khawatir, sekaligus bersyukur karena istrinya itu masih dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entahlah mas, Jara nggak tahu. Jara juga nggak mau berburuk sangka. Takut jadi fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jarana berkata datar. Ia tak ingin lagi menebak-nebak. Iya, kamu benar. Kita tidak boleh hanya menebak-nebak. Lebih baik langsung serahkan saja pada ahlinya, biar diselidiki. Jawab Darren bijak. Benar mas, Jara setuju. Jarana tersenyum simpul. Kalau begitu, mas ke kantor polisi sekarang. Mau menyerahkan barang bukti. Timpal Darren. Iya mas, hati-hati ya. Kalau sudah selesai langsung pulang. Kasihan Kalista, sahut Jarana. Siap sayang, nanti siang mas jemput kamu. Sekalian makan siang di luar. Kayaknya udah lama banget kita nggak makan siang di luar, tutur Darren. Jarana mengangguk sambil tersenyum. Jarana berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Biar nanti siang kita langsung berangkat, jawab Jarana. Meski kesibukan begitu menyita waktu dan perhatiannya, tapi Jarana tidak mau menolak ajakan sang suami untuk makan siang bersama. Darren pun langsung bergegas pergi setelah mengecup kening Jarana. Ia melajukan mobilnya menuju kantor polisi terdekat berbekal bukti rekaman CCTV. Sedangkan Jarana kembali disibukkan dengan segudang pekerjaannya. Setelah 3 jam berkendara tanpa berhenti, Diana dan Ipan pun berhenti di sebuah pom bensin sambil mengisi bahan bakar. Setelah diisi sampai penuh, mereka berdua tak langsung melanjutkan perjalanan, tapi Ipan menepikan mobilnya sejenak di SPBU tersebut. Keduanya duduk di teras musola yang kosong karena waktu duhur memang masih lama. Diana meluruskan kakinya yang lumayan pegal karena tertekuk 3 jam lamanya. Capek sayang? Jawab Ipan menatap iba pada Diana. Enggak mas, cuma sedikit pegal, jawab Diana sambil tersenyum. Ipan pun membalas senyumannya. Itu ada tukang rujak. Mau? Ipan menunjuk sebuah gerobak berisi bermacam-macam buah-buahan. Boleh mas, kayaknya seger. Sedikit pedas ya, mas, biar gak ngantuk, jawab Diana antusias. Ipan mengangguk kemudian berdiri dan berjalan menuju tukang rujak yang berada tak jauh darinya. Diana memperhatikan sekeliling. Ia menatap lalu lalang kendaraan bermotor yang memenuhi jalanan. Ia juga memperhatikan beberapa kendaraan bermotor yang sedang mengantri bahan bakar di dekatnya. Sesekali kepalanya mengadah menatap langit yang semakin panas. Ini sayang, Ipan menyerahkan sebuah cup berisi rujak, membuat air liur Diana terasa menetes. Ipan pun kembali duduk di samping Diana dengan cup rujak miliknya. Kurang pedas, protes Diana saat menyuap satu potongan kecil buah bengkoang. Sengaja, perjalanan kita masih jauh. Kalau kamu sakit perut gimana? Mending kalau di jalan raya seperti biasa. Kalau di tol gimana coba? Ipan tersenyum lebar. Diana pun ikut tersenyum. Ia membenarkan perkataan suaminya.
Apalagi perut Diana memang tipe sensitif. Makanan apa saja yang masuk ke dalam perutnya akan bereaksi tak selang lama. Mas, tunggu sebentar ya. Aku mau ke minimarket dulu. Tutur Diana pada Ipan. Mas mau dibelikan apa? Tolong belikan kopi kemasan aja. Takutnya nanti ngantuk di jalan, jawab Ipan. Diana pun segera berlalu masuk ke dalam minimarket yang masih berada di area SPBU. Diana mengambil banyak cemilan, di antaranya keripik singkong, keripik kentang, sukro, snack, roti, dan beberapa botol minuman seperti kopi dan minuman isotonik. Banyak banget makanannya. Ipan tersenyum melihat Diana membawa satu kresek besar camilan. Namanya juga cewek, hehehe. Diana terkekeh pelan. Yuk lanjut lagi, kita biar nggak terlalu malam nyampenya, ajak Ipan sambil menghampiri mobilnya yang kembali masuk. Begitupun dengan Diana yang duduk di samping Ipan. Jangan lupa safety belt-nya ya, sayang, untuk keselamatan, Ipan mengingatkan Diana yang terkadang malas-malasan untuk menggunakan safety belt. Mobil mereka pun kembali melaju di bawah teriknya matahari yang semakin menyengat. Sementara di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang berkendara dengan hanya sepeda motor. Panas kepanasan, hujan kehujanan, apalagi terkadang membawa bayi ataupun anak kecil. Bahkan tak jarang ada orang yang mengendarai sepeda motor yang sudah tidak layak pakai. Semua hal itu, seperti itu, tak luput dari perhatian Diana selama di perjalanan, membuat ia merasa beruntung dan memanjakan rasa syukur yang tak terhingga. Sementara Darren baru saja keluar dari kantor polisi, menyerahkan rekaman bukti CCTV. Polisi sangat berterima kasih karena rekaman CCTV itu bisa mempermudah mereka dalam pencarian tersangka tabrak lari kemarin siang. Apalagi motor yang digunakan pelaku terekam jelas nomor polisinya. Polisi berjanji akan segera mencari keberadaan pelaku dan meminta keterangan terkait peristiwa kecelakaan tersebut. Namun pihak polisi pun belum bisa memastikan apakah tabrak lari itu adalah kejahatan yang sudah direncanakan atau hanya kecelakaan yang tak disengaja. Darren pun sampai di rumah saat matahari sudah mulai ternaik. Ia melihat Mbok Darmi sedang kerepotan menjaga Kalisa. Setelah Darren mencuci tangan, ia segera menggantikan Mbok Darmi untuk menjaga Kalista, agar Mbok Darmi bisa melakukan pekerjaan rumah dengan leluasa. Menemani bayi berusia 6 bulan ternyata tak semudah yang dibayangkan. Harus ekstra sabar dan telaten, apalagi saat bayi itu rewel, begitupun saat sedang aktif-aktifnya. Bahkan Darren sama sekali tidak bisa bergerak kemanapun. Matanya tak pernah lepas dari tubuh Kalista yang nampak lebih berisi dari hari ke hari. Oh iya Tuan, barusan ada Mbak Hani nelpon ke rumah. Dia nanyain apa Tuan sudah pulang atau belum, tutur Mbok Darmi yang baru turun menjemur pakaian. Darren mengerutkan keningnya. Aneh, tumben Hani menanyakan aku. Itu pun sama Mbok Darmi. Kenapa nggak telepon aku langsung? Gerutu Darren dalam hatinya. Ada apa ya Mbok? Barangkali titip pesan untuk saya? Tanya Darren pada Mbok Darmi. Nggak nitip pesan apa-apa Tuan. Cuma Mbak Hani nanyain. Katanya Tuan ngomongin apa saja sama Mbok. Ya Mbok jawab nggak ngomongin apa-apa. Emang harusnya ngomongin apa? Aneh, Mbok Darmi menggerutu sambil menenteng keranjang bekas baju untuk dijemur hendak kembali ke belakang. Darren semakin tanda tanya. Sebenarnya ada apa dengan Hani? Sejak kemarin malam, kelakuannya nampak aneh. Mulai dari tersedak yang tiba-tiba, kepo soal peristiwa yang terjadi di depan butik, dan tentang pertanyaannya pada Mbok Darmi. Lamunan Darren
terhenti saat mendengar Kalista mulai merengek. Bahkan sesaat kemudian berganti dengan tangisan yang mengencang. Daren pun mengambil Kalista dari atas kasur lantai, menciuminya sambil menimang-nimangnya. Namun hidung Daren kembang kempis, menghirup aroma sesuatu. Setelah diendus lebih dalam, ternyata itu berasal dari Kalista yang buang air besar. Pantas saja kamu nangis, nak. Ternyata ya. Tutur Daren berbicara pada Kalista, seolah bayinya itu mengerti. Namun sesaat kemudian, Daren kebingungan bagaimana cara membersihkannya. Sedangkan selama ini, dia tak pernah membersihkan Kalista saat buang air. Akhirnya, Daren pun memanggil kembali Mbok Darmi yang sedang menyetrika pakaian. Iya tuan, Mbok Darmi datang saat mendengar ia dipanggil oleh majikannya. Kalista Mbok, saya nggak bisa bersihkan, tutur Daren, apa adanya. Biar saya aja yang bersihkan tuan, timpal Mbok Darmi. Saya ke kamar dulu ya Mbok, mau ambil ponsel, tutur Daren. Ia pun berlalu menuju kamar, meninggalkan Mbok Darmi yang sedang membersihkan Kalista. Daren segera memanggil kontak Zarana, berniat menelponnya, namun telepon tak diangkat, padahal 2 kali karena panggilan. Daren pun mulai cemas, takut terjadi sesuatu pada istrinya itu. Tak mau menduga-duga, Daren pun memilih menelepon ke kantor butik. Tak berselang lama, telepon butik pun diangkat. Halo, siapa Daren? Mbak Jaranya ada? Ini Daren. Tanpa basa-basi, Daren pun menanyakan Jarana. Ada pak, ini lagi bungkus paket orderan online, jawab Nina yang mengangkat telepon. Tolong kasihkan teleponnya ya, pinta Daren. Nina pun langsung mengulurkan telepon itu pada Jarana. Pak Daren. Jarana berdiri, lalu mengambil alih telepon dari tangan Nina. Assalamualaikum mas, ada apa? Sapa Jarana lembut. Waalaikumsalam sayang, mas telepon ke kantor kamu, ke nomor kamu tapi gak diangkat-angkat. Mas khawatir, makanya telepon ke nomor ini, jawab Daren dengan nada cemas. Masya Allah, Jarana gak baik-baik aja kok mas. Emangnya kenapa? Kok kayak cemas banget? Biasanya juga enggak. Jarana tertawa renyah, sampai terdengar ke telinga Daren. Mas juga gak tahu kenapa, cuma ya tiba-tiba khawatir aja, timpal Daren. Oh ya, habis sholat duhur mas langsung jemput ya. Kamu juga siap-siap. Baik mas, Jara tunggu, timpal Jarana. Oke, I love you sayang, saud Daren. Namun Jarana hanya terdiam, tak ingin menanggapi, apalagi di sekelilingnya banyak karyawan lain. Selesai menelepon Jarana dan kembali lagi keluar kamar, ia menghampiri Kalista yang sudah kembali wangi dan bersih. Mbok, nanti setelah duhur saya mau jemput Jarana lagi. Mungkin pulangnya rada sore, ada keperluan dulu. Tolong titip Kalista lagi ya, usahakan gak terlalu lama, tutur Daren saat Mbok Darmi hendak berdiri untuk kembali ke belakang. Siap tuan, jawab Mbok Darmi. Daren pun kembali menemani Kalista, mengajak bayi itu bermain sampai Kalista tertawa terbahak-bahak saat diciumi area perutnya karena geli. Azan duhur pun berkumandang. Daren menunggu Mbok Darmi yang belum juga muncul, padahal sudah dikasih tahu. Namun selang beberapa menit kemudian, Mbok Darmi pun datang sambil merapikan ciput yang digunakannya. Maaf tuan, Mbok habis sholat dulu, ujar Mbok Darmi sambil duduk untuk mengganti Daren. Gak apa-apa Mbok, saya juga mau sholat dulu, timpal Daren sambil bangkit dari duduknya. Daren pun langsung berlalu ke kamar untuk mendirikan sholat. Setelahnya ia sambar ponsel dan kunci mobil yang ada di atas markas. Mbok, saya berangkat dulu ya. Itu Kalista juga sepertinya udah ngantuk, diboboin aja, tutur Daren diikuti anggukan kepala Mbok Darmi. Daren pun kembali melanjutkan mobilnya menuju butik Jarana.
Ia sudah berdandan rapi dan menyemprotkan minyak wangi ke seluruh tubuhnya. Mobil Darren datang berbarengan dengan keluarnya Jarana dari butik tersebut. Jarana tersenyum pada Darren yang lekas turun untuk membukakan pintu mobil untuk istrinya itu. "Silakan masuk, Mbak cantik," tutur Darren pada Jarana. Jarana tersenyum tersipu malu, lalu langsung masuk ke dalam mobil. Darren pun lekas menyusul dan duduk di belakang kemudi. "Makan di rumah makan mana, sayang? Steak, makanan Korea, spaghetti atau apa?" tanya Darren menoleh. "Kayaknya enak ya, siang-siang gini makan bakso, terus minumnya jeruk panas," jawab Jarana. "Jadi makan bakso aja nih," Darren memastikan. Jarana mengangguk antusias. Baginya, makan bakso lebih nikmat daripada makanan yang belum familiar di lidahnya. Selain itu, hemat di kantong juga. Bakso yang paling mahal pun paling hanya sekitar 30.000 rupiah. Berbeda halnya dengan makanan yang bahkan namanya saja Jarana tidak bisa menyebutnya. Satu porsi makanan seperti itu harganya lebih dari 100.000. Darren pun berhenti di sebuah kedai bakso iga yang cukup ramai. Dia dan Jarana pun turun bersamaan. "Rame ya mas? Pasti enak," tutur Jarana sambil mengamati lengan Darren dan berjalan masuk bersamaan. "Iya sayang, sepertinya baru juga. Soalnya kemarin-kemarin belum ada," jawab Darren. Mereka pun meneruskan langkah ke dalam bangunan yang tak terlalu luas, menghindarkan pandangan mencari tempat yang kosong. "Itu kosong mas," Jarana menunjuk tempat ke sudut ruangan, di mana ada 2 kursi yang memang kosong. "Yuk." Mereka pun berjalan ke arah sana setelah memesan 2 porsi bakso iga dan 2 gelas jeruk panas. Duduk saling berhadapan, dengan mata saling memandang satu sama lain. "Oh ya mas, gimana di kantor polisi tadi? Kamu belum cerita?" tanya Jarana antusias. Darren pun menceritakan semuanya pada Jarana. "Nanti kalau orangnya sudah tertangkap, polisi akan menghubungi kita lagi," katanya. Jujur Darren selesai bercerita. Jarana pun mengangguk-ngangguk. "Semoga segera ditemukan ya." "Silakan." Seorang pelayan kedai bakso berpakaian seragam hitam merah meletakkan 2 mangkok bakso yang masih mengepul. Wangi bakso sapi dari iga begitu menguar memanjakan hidung keduanya. Lalu disusul dengan 2 gelas jeruk panas yang warna kuningnya terlihat segar. Jarana langsung menambahkan saus sambal, kecap, dan cuka. Ia memang menyukai bakso dengan rasa pedas, manis, dan sedikit asam. Berbeda dengan Darren yang lebih menyukai polos alias tidak menambahkan apapun kecuali sedikit sambal. Dengan antusias, Jarana pun menyuap bakso itu sedikit demi sedikit, mulai dari mie-nya terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan bakso kecil, kemudian terakhir bakso besar. Keringat mulai terlihat keluar dari kening Jarana. Mulutnya pun memerah kepedasan. Mangkuk Darren kini sudah kosong. Semua isinya berpindah ke dalam perutnya. Ia menghindarkan pandangan melihat banyaknya orang yang berdatangan maupun keluar karena sudah selesai. Mata Darren pun tak sengaja menangkap sosok yang begitu dikenalnya. Hani baru saja keluar dari kedai bakso itu dengan seorang laki-laki yang tak lain adalah Bian. "Katanya ada lemburan. Kenapa ada acara makan bakso segala?" gumam Darren pelan. "Kenapa mas?" tanya Jarana yang tak mendengar dengan jelas perkataan Darren. "Oh itu, mas baru saja melihat Hani sama Bian keluar dari kedai ini. Semalam Hani bilang ada lemburan, tapi sekarang ada di sini," jawabnya pada Jarana jujur. "Mungkin keluar sebentar untuk makan siang. Positif thinking aja. Lagian juga kan Bian punya tunangan,"
Jarana menyikapinya dengan santai. Iya sih, Mas juga nggak permasalahkan itu kok. Cuma maksud Mas, kalau memang pekerjaannya nggak penting-penting amat, kan bisa ditinggalkan. Kan lebih baik nemenin Kalista di rumah. Darren menimpali. Jarana terdiam. Apa yang dikatakan Darren memang benar. Sebagai seorang ibu, Hani memang belum menunjukkan rasa tanggung jawab yang seutuhnya. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, sampai-sampai melupakan ada makhluk kecil yang merindukan kasih sayangnya. Suara dari dering telepon ponsel milik Jarana membuyarkan lamunannya. Jarana pun segera merogoh benda pipi itu dari dalam tas. Nama Sarah terpampang saat ia menatap layar. Assalamualaikum, Ma, sapa Jarana saat mengangkat telepon itu. Waalaikumsalam, sayang, jawab Sarah di seberang telepon. Gimana keadaanmu, Nak? Sehat? Lanjut Sarah penuh perhatian. Alhamdulillah, Ma, sehat. Mama sama Papa gimana? Jarana balik bertanya. Alhamdulillah, sehat juga. Sayang, kapan mau ajak Kalista ke sini? Tadi Diana ngirim pesan, katanya lagi di jalan, jawab Sarah. Mudah-mudahan perjalanan Diana lancar ya, Ma. Sampai dengan selamat. Insya Allah besok Jara ke sana. Biar Diana istirahat dulu malam ini, jawab Jarana lembut. Oke, Mama tunggu ya. Timpal Sarah diakhiri dengan suara panggilan yang terputus. Mama nyuruh kita ke rumahnya, katanya Diana lagi di jalan, tutur Jarana menyampaikan pada Darren. Darren hanya mengangguk menanggapi perkataan Jarana. Habis ini kita mau kemana lagi? Tanya Darren menatap Jarana. Langsung pulang aja, kasihan Mbok Darmi, jawab Jarana. Oh iya, Mas, tolong bungkuskan juga buat Mbok Darmi. Darren pun mengangguk seraya bangkit dari duduknya. Lalu disusul Jarana yang juga ikut berdiri. Mereka jalan beriringan. Darren berhenti dulu di kasir untuk membayar sambil membungkus, sementara Jarana langsung keluar menuju Darren di parkiran. Di seberang sana, Jarana kembali melihat Hani yang baru saja keluar dari minimarket berlogo huruf A tersebut. Tangannya menjinjing kresek besar berisi makanan dan minuman. Laki-laki yang bersamanya pun masih sama, yaitu Bian. Jarana bahkan melihat Bian menggandeng pinggang istri dari suaminya itu. Apa rekan kerja harus sedekat itu? Bahkan tak ada batasan dari keduanya. Apalagi Hani sudah berstatus sebagai istri. Gumam Jarana sambil terus menatap ke arah dua orang yang sedang memasuki mobil, sambil sama-sama tertawa tersebut. Lihat apa sayang? Sampai bengong gitu? Tanpa Jarana sadari, ternyata Darren sudah berdiri di belakangnya.